Nama saya Muhammad Raja Alwi Al-Mahfud. Perkenalkan, nama saya Aditya Nova Leider Dari Prodi Manajemen Pendidikan, kelas A, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Semangat gotong royong di tengah budaya individualisme. Nah, gotong royong disebut juga dengan interdependent coalescing atau saling tergantung untuk saling tumbuh bersama di dunia ini. Di mana dengan gotong royong di dalamnya terkandung nilai-nilai saling menghormati, menghargai dan mengapresiasi, dan dapat menciptakan prakondisi bagi kreativitas manusia. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 ini kiranya dapat menjadi momentum menghidupkan dan membangunkan kembali semangat gotong royong yang mulai terkubur di tengah masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki karakter hidup bergotong royong, sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945. Sejatinya gotong royong merupakan sikap saling menolong, bahu-membahu, dan adanya rasa kepedulian terhadap sesama tanpa memandang ras dan status sosial. Gotong royong sendiri mempunyai beberapa elemen kunci, yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Contoh penerapannya adalah: pertama, saat bekerja sama, seorang pelajar Pancasila akan selalu merasa senang dan memberikan energi positif di setiap kegiatan. Kedua, ia juga akan bersikap proaktif tetapi tetap peka dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Terakhir, pelajar Pancasila juga mau berbagi segala informasi dan ilmu yang ia punya akan dibagikan untuk kemajuan kelompok atau lingkungannya. Dalam kegiatan gotong royong dapat mencerminkan rasa kebersamaan, sebab masyarakat bekerja saling bahu-membahu untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Adanya kebersamaan dalam gotong royong bisa melahirkan persatuan antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam gotong royong juga ditemukan nilai rela berkorban. Pengorbanan ini bisa dalam bentuk pengorbanan waktu, pengorbanan mental, pengorbanan pikiran, dan pengorbanan tenaga. Kegiatan ini mengajarkan masyarakat untuk saling tolong-menolong dan saling bantu-membantu, tujuannya agar pekerjaan menjadi terasa ringan. Adanya gotong royong dapat mengubah manusia menjadi makhluk sosial, yakni menjadi pribadi yang siap menolong orang lain. Selain itu, adanya gotong royong juga membuat individu menjadi lebih mengenal individu lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, nilai gotong royong ini semakin tergerus dari kehidupan kita yang selalu mengalami perubahan, terutama perubahan sosial. Perubahan sosial memang merupakan hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa bentuk perubahan sosial yang sangat mempengaruhi nilai gotong royong adalah globalisasi dan modernisasi. Tidak sedikit generasi muda yang terbawa arus globalisasi dan modernisasi. Salah satunya gaya hidup budaya barat yang kian populer di Indonesia pada saat ini, yaitu pergaulan bebas dan gaya hidup individualis. Budaya barat membawa gaya hidup individualis atau lebih mementingkan kebebasan individu daripada kelompok. Sementara Indonesia diketahui dengan budaya gotong royongnya, yang mana ini berarti sangat bertolak belakang dengan budaya Indonesia. Menurut KBBI, individualisme adalah paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara, dan menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain. Seorang yang individualis biasanya kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya, dan hanya fokus pada kepentingannya sendiri. Sikap individualisme biasanya lebih banyak dimiliki oleh masyarakat perkotaan, yang memang lebih banyak merasakan dampak modernisasi dan globalisasi. Beberapa contoh sikap individualisme sebagai berikut. 1. Kurangnya komunikasi antara individu satu dengan individu lainnya di sekitarnya. 2. Kurangnya kepedulian terhadap kepentingan individu lain. Dan ketiga, minimnya interaksi antar individu meskipun sering bertemu. Sikap individualisme diperparah dengan hadirnya pandemi COVID-19 yang mengharuskan para warga untuk meminimalisir adanya kontak fisik serta kontak sosial dengan warga lain. Namun,
Sejatinya COVID-19 adalah momentum bagi kita semua untuk merefleksikan kembali tatanan kehidupan masyarakat agar sampai pada titik bahwa pentingnya budaya gotong royong untuk mengatasi berbagai persoalan dan tantangan yang melimpah di dunia saat ini, khususnya di Indonesia. Hal ini mengacu juga pada alternatif yang diinginkan. Salah satunya adalah mengedepankan budaya gotong royong. Dengan budaya gotong royong, kita bahu-membahu membantu sama lain dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Usaha gotong royong tidak akan berhasil apabila budaya individualisme masih tertanam di diri kita. Usaha-usaha untuk meminimalisir dan menghindari sikap individualisme yaitu dengan lebih memperhatikan lingkungan sekitar. Dan jika melihat ada orang yang membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menawarkan bantuan. Selanjutnya, jangan ragu untuk mencoba menjadi sukarelawan dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan, seperti memberikan bantuan kepada korban bencana, memberikan dukungan secara mental maupun material kepada orang-orang yang terdampak pandemi, dan lain-lain. Dengan bisa menghindari atau setidaknya meminimalisir sikap individualisme melalui penerapan sikap gotong royong, maka kita sudah melaksanakan salah satu peranan kita sebagai generasi muda dan pelajar Pancasila dalam mempertahankan budaya bangsa serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.